Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, NIM 1823382, Program Studi Manajemen Pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam bidang perpajakan. Yang pertama yaitu etika-etika dalam bidang perpajakan. Etika adalah prinsip moral yang memberikan pegangan bagi tingkah laku seseorang. Seseorang bertindak secara etis bila memperhatikan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan sosial. Etika merupakan suatu nilai luhur yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Etika adalah tidak kasat mata, namun memiliki pengaruh yang luar biasa dalam segala segi kehidupan. Yang kedua, kode etik pegawai Dirjen Pajak. Kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Dengan kode etik, segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, melaksanakan tugas sesuai prinsip-prinsip yang tata pemerintahannya yang baik. Setiap pegawai wajib pajak harus mematuhi: yang pertama, menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. Yang kedua, bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Bekerja secara profesional meliputi yang A, integritas, yaitu ukuran kualitas moral pegawai yang diwujudkan dalam sikap jujur, bersih, dan dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Yang B, disiplin, yaitu pencerminan ketaatan pegawai terhadap suatu ketentuan yang berlaku. Yang C, kompetensi, yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan, dan penguasaan atas bidang tugas pegawai sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Bekerja secara transparan, yaitu setiap pegawai bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mengamankan data dan informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, dan pihak-pihak lain yang dilakukan dengan secara baik. Yang ketiga, tanggung jawab akun pajak. Yang pertama, akun pajak memiliki kewajiban untuk tidak berbohong dan menjadi pihak yang berbohong pada pengembalian pajak yang telah diberikan oleh wajib pajak. Yang kedua, tanggung jawab utama praktis pajak merupakan penggunaan sistem pajak, yaitu tidak melakukan hanya dengan klien, namun dengan sistem administrasi pajak. Yang keempat, etika akun pajak. Yang pertama, posisi pengambilan pajak. Yang A, yaitu mencerminkan tingkat pengembalian pajak seperti yang mana wajib pajak telah secara rinci membicarakannya dengan anggota. Yang B, suatu anggota memiliki
pengetahuan suatu fakta yang bersifat material dan atas dasar fakta yang berlaku. Yang kedua, tanya jawab atas pengembalian pajak. Menetapkan standar yang bisa ditetapkan untuk anggota ketika menandatangani suatu pajak kembalian jika atau mempertanyakan kelebihan pajak. Yang kelima yaitu kompleksitas aturan pajak versus tuntutan klien. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang dapat disimpulkan memiliki fungsi yang luas, antara lain sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengaturan kegiatan ekonomi, pemetaan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilitas ekonomi. Pajak selalu dituntut untuk bertambah dan bertambah. Pemerintah harus memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dalam struktur anggaran negara, seperti halnya negara kita mencapai 75% diperoleh dari pajak. Kondisi ini akan memicu pemerintah untuk membuat aturan-aturan perpajakan. Aturan perpajakan merupakan masalah yang sebaiknya menjadi prioritas bagi pemerintah supaya tidak terjadi tax avoidance. Yang keenam yaitu contoh kasus etika dalam bidang perpajakan, yang mana pajak ganda pada dividen. Secara teori, Indonesia menganut classical system. Artinya ada perbedaan subjek pajak, yaitu subjek pajak badan dan subjek pajak perorangan. Yang bermasalah dalam pajak dividen adalah terjadinya ekonomi double tax, yang artinya ialah sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak, atau disebut juga dengan pajak korporat. Namun, ketika dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Itulah yang disebabkan dengan pajak ganda. Sebagai perbandingan, Malaysia dan Singapura tidak lagi menggunakan pajak atas dividen. Mereka menggunakan kredit sistem, yaitu pajak yang bisa dikredit kepada para pemegang saham di korporat, sehingga korporat hanya dipakai sebagai sarana. Subjek pajak tetap melekat pada pribadi, tidak lagi pada pajak badan atau pajak ganda yang dibebankan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang etika dalam bidang perpajakan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.